Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kami menyapa sahabat Kompas di rumah di Sapa Kalsel. Nah, hari ini kita sudah kedatangan seorang informan nih yang akan menginformasikan terkait harga bahan pokok dan mengatasi kenaikan harga pokok tersebut. Nah, bersama kita udah ada siapa nih, Bang? Boleh diperkenalkan? Salsa. Nah, kali ini kita bicara tentang harga bahan pokok yang ya biasanya di bulan Ramadan itu naik ya. Benar. Kita bicarakan dengan Pak Faisal Akli selaku Kabid Penguatan dan Pengembangan Dinas Perdagangan Banjarmasin. Selamat datang di Kompas TV, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senang sekali loh kami sudah disempatkan hadir ke sini. Ya, betul sekali. Ini tentunya ini sebagai sebagai edukasi juga pada masyarakat, di mana kita kan sudah di hadapan kita adalah bulan Ramadan, di mana biasanya masyarakat itu mengalami perubahan-perubahan pola konsumsi dan lain-lain. Tapi sebelum kita jauh bicara tentang bagaimana masyarakatnya, kita tanyakan dulu nih bagaimana sebenarnya harga bahan pokok saat ini. Harga barang pokok memasuki bulan Ramadan yang akan kita hadapi ini ya. Jadi kita memang ada melakukan pemantauan, baik itu harga maupun stoknya. Memang ada beberapa barang pokok yang mengalami kenaikan, cuman ya masih nggak terlalu signifikan lah kenaikannya. Masih kisaran ya kita anggap masih wajar, gitu. Belum ada kenaikan harga yang perlu kita waspadai. Dan itu kemungkinan akan naik lagi ke pas seiring nanti kita masuk bulan Ramadan atau di situ aja? Kita harapkan sih tidak ya, karena kan memasuki bulan Ramadan ini memang permintaannya diperkirakan mungkin naik nih. Pasti ya, Pak ya. Ya, karena adanya pasar Ramadan, juga ada berbagai macam masakan nanti yang akan keluar nanti pada bulan puasa nanti kan. Nah, itu. Masakan apa tuh Bang biasanya Ya, Bang? Banyak ya. Ya tadi perubahan pola konsumsi yang biasanya makan nasi dengan ikan ayam sudah cukup ya. Betul. Tiba-tiba di Ramadan itu harus Macem-macem. ada gulai lah, harus ada macam-macam. Kepengen makan apa gitu ya untuk berbukanya kan. Nah, itu. Mungkin apakah yang menjadi faktor-faktor terjadinya misalnya kenaikan harga? Khususnya kalau kita bicara dengan Ramadan, apakah memang murni dari pergolakan pasar atau ada unsur lain seperti masyarakatnya atau dan lain-lain? Faktor penyebabnya sih biasanya yang pertama ya kalau distribusinya terganggu ya. Itu karena perlu kita ketahui bersama Kota Banjarmasin itu kan bukan kota penghasil. Ya. Jadi kan kita mendatangkan berbagai macam barang pokok hasil bumi dari berbagai daerah, baik itu dari Sulawesi maupun dari Jawa. Nah, di situ salah satu faktornya distribusi. Terus faktor keduanya yaitu ketika di sana terjadi gagal panen. Oh iya. Nah, itu nanti yang menyebabkan persediaan barang di Kota Banjarmasin sedikit, sedangkan permintaannya kan tetap tinggi. Gitu. Tidak berubah atau tetap tinggi gitu. Nah. Dan gagal panen ini tidak bisa diprediksi ya. Ya, karena faktor cuaca, terus juga karena hama gitu. Kalau sejauh ini bagaimana kondisi panen itu? Apakah kita masih dalam kondisi yang aman-aman saja? Melihat kemarin kan ini cuaca kalau di Kalsel ya, cuaca hujan dan cukup tinggi nih curah hujannya. Betul. Jadi kan waktu akhir tahun kemarin ya, di bulan Desember itu memang sampai Januari Februari ini kan hujan cukup lumayan tinggi kan, lebat kan. Nah, jadi pada saat itu kita yang mengalami gangguan itu cabai ya. Harganya juga sekarang lagi tinggi. Tapi ya ada penurunan sekarang, perlahan-lahan ada penurunan begitu. Nah, kalaunya bawang masih stabil aja sih sebenarnya, nggak masalah gitu. Sedangkan cabai itu selalu kepake nih tiap kali masak. Hampir semua terlalu dekat dengan kehidupan masyarakat. Iya. Apalagi makannya suka pedes kan. Nah, Iya, itu dia. Oh, jadi dari pihak Bapak sendiri ada nggak sih cara untuk menanggulanginya lah ke para petani ataupun para distributor di luar sana terkait gagal panen? Apakah ada sosialisasinya terkait penanganan tersebut atau gimana? Penanganan kita di pemerintah Kota Banjarmasin itu kan kita mengadakan kerjasama antar daerah ya dengan kota-kota penghasil. Nah, di situ kita bersama tim pengendali inflasi daerah itu kita bekerja bersama-sama dalam
mengendalikan inflasi di Kota Banjarmasin itu salah satunya yaitu kita membantu jalur distribusinya. Nah, di situ. Jadi distribusinya itu kita kita bantu secara finansialnya. Nah, itu bisa menekan harga yang biasanya pedagang di sini misalnya kan ngambil ada ongkosnya kan. Nah, dari ongkosnya itu kan bisa kita tekan untuk harga jualnya di sini. Nah, begitu prinsipnya. Selain kerjasama antar daerah itu apalagi ya? Ini kita melakukan sidak. Ya. Wah, menarik nih. Iya, Sidak apa tuh? kita melakukan sidak. Nah, bersama tim pengendali inflasi daerah tadi kita melakukan sidak di beberapa pasar tradisional. Habis itu juga di beberapa distributor, juga dengan toko modern juga kita lakukan itu. Jadi ada beberapa stok juga yang kita pantau di beberapa pasar maupun di distributor tadi. Oke, ini menarik terkait hasil sidak itu ya. Apakah sudah bisa dibilang Banjarmasin itu aman dalam segi stok atau ini masih berpotensi akan terjadi lonjakan harga melihat bagaimana nanti antusiasme masyarakat pada komoditi-komoditi tertentu itu semakin tinggi. Tapi setelah yang satu ini kita bahas Kita dan tahan kita dulu ya, akan Pak, ya. kembali ke Sapa Kalsel, saudara. Ya, kembali lagi bersama kami. Kita akan melanjutkan perbincangan kita tadi terkait harga bahan pokok ya. Silahkan Bang. Iya, harga bahan pokok ini mungkin sudah mengalami fluktuasi. Bagaimana tadi mungkin hasil dari sidak yang dilakukan di awal-awal atau sebelum Ramadan ini? Apakah memang ada kemungkinan dia terjadi lonjakan harga atau mungkin sebenarnya bisa diprediksi baik-baik saja gitu, Pak? Ya, kita harapkan sih ya untuk masalah lonjakan harga sih tidak terjadi ya. Sepemantauan tim pengendali inflasi daerah ketika melakukan sidak ke lapangan, baik itu ke pasar tradisional, distributor dan juga toko modern, kita pantau sepemantauan kita semua tadi itu bahwa untuk stok beras lumayan banyak, stok minyak goreng, terus juga gula, kemudian telur, kemudian daging. Daging itu baik itu daging segar maupun daging frozen ya, cukup tersedia sih semuanya tadi itu. Jadi ya mudah-mudahan tidak terjadi lonjakan harga ya seperti yang kita takutkan begitu loh. Jadi aman saja. Sebenarnya sih tidak ada temuan yang bagaimana ya, karena sewajar-wajarnya saja. Di pasar tradisional juga tadi itu perdagangannya juga berjalan dengan normal. Terus juga di stok di distributor juga tersedia cukup lumayan banyak, yang ibarat kata ketika semua tim pengendali inflasi daerah melihat tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Demikian juga ketika kita memasuki ke toko modern, toko modern tadi juga kita lihat sampai ke ininya cold storage-nya gitu. Nah, kita sampai ya kita lihat produk frozen-nya, kita masuk ke dalam cold storage-nya juga penuh itu kulkasnya. Nah, di situ. Sebenarnya kalau kebutuhan kita memang apakah selalu diberi porsi lebih ketika Ramadan ini atau biasa saja gitu, Pak? Porsi lebih ya. Memang ketersediaan stok itu memang selalu dijaga ya. Ya, betul. Baik itu menjelang hari besar keagamaan maupun ibarat kata hari-hari biasa. Jadi terus kita stabilkan itu untuk ketersediaannya. Nah, kalau tadi kita bicara bahwa sebenarnya stok itu masih mencukupi dan pasokan sejauh ini ya Pak ya masih aman karena juga cuaca buruk ya sudah berlalu ini. Lalu kenapa kadang-kadang masih terjadi kenaikan harga? Apakah ini ya tadi kembali lagi dengan pertanyaan saya di awal tadi, apakah memang murni karena keadaan pasar atau kondisi lain seperti pengaruh masyarakat atau bahkan bagaimana penjualan itu berlangsung di masyarakat? Mungkin kenaikan harga ini begini ya. Ketika menjelang hari besar keagamaan, kayak contoh menjelang bulan Ramadan ini, kita tidak bisa memprediksi ya ketika konsumen itu
memiliki daya beli yang tinggi. Iya. Nah, kemudian dia menyetok persediaan untuk dapurnya selama menjelang bulan Ramadan. Nah, mungkin permintaan tinggi di beberapa pasar itu yang menyebabkan harga mungkin ada kenaikan ya, karena stok barang di pasar juga agak terbatas ya. Nah, ketika ada yang borong itu mengakibatkan menipis persediaan barang jualan di pasar. Nah, mungkin hukum ekonominya begitu. Ya. Berarti ada supply yang sebenarnya normal, Suplainya kita tapi normal. demand yang naik. Betul. Gitu ya. Berarti ketika permintaan terlalu tinggi. Ini berarti apakah bisa dibilang karena masyarakat terlalu mengubah pola konsumsinya jadi sangat konsumtif gitu, Pak? Mungkin seperti itu ya. Ada kayak model panik ya. Ini ya takut nggak cukup lah ya bahan di rumah, Betul. makanya beli banyak di awal gitu. Zaman sekarang kan orang jual kulkas kan besar-besar ya. Iya. Nggak kayak dulu kan Jadi, kita punya kulkas kan itu setinggi kayaknya dagu pengaruh. kita aja. Kalau sekarang kan udah setinggi kepala gitu Iya, kan. bahkan lebih tinggi dari Nyetok kita. barangnya lebih enak di rumah. Nah gitu. Jadi pengaruh juga Tapi ya. apakah nih misalnya kita imbau lah misalnya inginlah bahwa masyarakat itu tidak panik buying tadi. Tapi apakah Dinas Perdagangan bisa menjamin bahwa stok itu tetap selalu ada gitu di pasaran? Karena kenapa jadi panik buying? Kan Iya. kira-kira mereka takut nih hilang atau habis gitu. Itu dari Gimana itu tuh? kali kabar-kabar burung aja kali Ya mau mungkin habis mendengar tuh. banyak Iya, cerita benar. bahwa ini mau habis gitu lalu akhirnya too much. Isu ya, Iya. kayaknya isu ya. Jadi ya masyarakat sih sebenarnya janganlah termakan isu-isu seperti itu. Karena kan kita sebagai pemerintah Kota Banjarmasin bersama dengan tim pengendali inflasi daerah dari berbagai unsur itu kita tetap berupaya yang pertama mengendalikan inflasi, terus yang kedua juga mengendalikan ketersediaan stok, yang ketiga juga kita mengendalikan harganya. Ya harapan kita bahwa harga tetap tetap murah, inflasi tetap terkendali, stok tetap tersedia. Nah, di situ sih jadi harapan kita semua di situ. Jadi ya masyarakat ya insya Allah pemerintah bisa mengupayakan yang terbaik lah dalam masalah barang pokok ini. Biasanya kan dilakukan strategi-strategi seperti pasar murah dan lain-lain. Apakah memang sudah diagendakan untuk Ramadan ini, Pak? Pasar murah ya, memang pasar murah kita sudah agendakan ya. Kita menggandeng salah satunya perusahaan-perusahaan yang berada di Kota Banjarmasin ini untuk ikut berpartisipasi dengan menggunakan dana CSR dari perusahaan-perusahaan itu. Nah, itu sudah kita sudah kita rangkum. Nanti kita tinggal agendakan pada saat bulan Ramadan nanti. Nah, jadi kita masih susun jadwalnya tuh. Jadi masih direncanakan tanggalnya berapa. Terus juga kemudian tempatnya di mana. Nah, di situ. Oh, pasar murah ini nanti akan diadakannya kemungkinan beberapa kali gitu ya Pak dalam sebulan gitu. Betul. Nanti merata ya di setiap kecamatan di Kota Banjarmasin itu, baik itu di Kecamatan Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Utara, Banjarmasin Selatan dan juga Banjarmasin Tengah. Itu nanti kita sebar nanti. Ngomongkan tentang pasar murah, gimana tuh Pak perbedaan dari tahun kemarin? Ya, apakah respon masyarakat tuh baik atau pasar murah ini loh terlaksana dengan baik, tersampaikan dan tersalurkan dengan kepada orang-orang yang tepat juga dari tahun kemarin, itu boleh diceritakan? Ya, dampaknya cukup bagus ya dalam kita melaksanakan pasar murah tuh untuk mengendalikan inflasi. Antusiasme masyarakat dalam menerima program pasar murah kita juga cukup bagus. Kemudian sasaran yang kita tujukan untuk pelaksanaan pasar murah itu yaitu kepada masyarakat yang miskin dan juga yang stunting. Nah, di situ yang jadi target utama kita. Menarik nih, karena bicara tentang dampak kenaikan harga bahan pokok itu ternyata tidak hanya sekedar inflasi ya, bahkan jika lebih parah berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Karena jika tidak mampu membeli berarti semakin ekonomi masyarakat itu semakin terganggu. Nah, kita akan lebih lanjut nanti bagaimana sebenarnya strategi-strategi yang benar-benar akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan apa impact ataupun dampak yang ingin diharapkan. Itu setelah yang satu ini saudara tetaplah di Kompas TV Banjarmasin.
Ya, kembali lagi bersama kami di Sapa Kalsel. Nah, kita melanjutkan pembicaraan kita tadi terkait strategi-strategi apa sih yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta impact apa nih yang diharapkan oleh Disperdagin kepada masyarakat. Boleh dijawab, Bapak? Silakan. Jadi yang pertama itu kita melakukan pemantauan harga ya, kita pemantauan harga melalui aplikasi dedikasi. Oh, ada Jadi kita aplikasi. memiliki aplikasi, itu bisa diakses oleh masyarakat umum tuh, masalah apa namanya di aplikasi itu tentang fluktuasi harga di pasaran. Jadi harga barang apa yang naik, masyarakat bisa langsung melihat di situ. Tinggal googling aja tuh dedikasi, nanti diklik, tinggal pilih aja biasa ke pasar mana, nanti muncul misalnya pasar Kuripan misalnya. Nanti di situ muncul tuh pasar Kuripan dengan 32 komoditi. Nah, di situ baik itu dari beras, daging, sampai ayam, telur, segala macamnya, ikan-ikanan juga dan sayur-sayuran. Nah, di situ bisa dipantau dari masyarakat. Terus juga dari aplikasi itu kan ada kita punya sistem early warning sistemnya. Early warning. Ya, Oke. kita punya alarm di situ. Jadi ketika ada harga-harga yang mengalami kenaikan, itu ada notif di WA kita. Alarm. Gitu. Alarm tsunami. Alarm Bukan ya? muncul nih, teng katanya. Nanti keluar tuh daftar-daftar harga yang naik mengalami kenaikan dengan persentasenya sekian berapa, dari harga berapa jadi naik berapa. Di situ ada lengkap di situ. Masyarakat juga bisa lihat di aplikasi itu. Berarti itu bisa juga jadi ini nggak patokan bahwa jika di aplikasi ini misalnya harganya 1 kilogram bawang berapa tuh 20.000 ya? Ya, anggaplah ya. Anggap segitu ya. Tapi ketika kita temukan di pasaran dijual 30 berarti ada Kenaikan tuh. kenaikan atau bahkan ketidakcocokan begitu, Pak. Ada. Nah, berarti itu kan naik tuh 10.000 ya misalnya ya. Nanti itu jadi kewaspadaan bagi kita pemerintah. Alarm di notif kita berbunyi kan. Nah, di situ nanti kita akan lakukan action di situ nanti. Oh, apa tuh? Nah, actionnya ini menarik. Menarik ya, Bang. Iya. Apa actionnya tuh, Bang? Jadi action yang pertama kita agenda pasar murah. Oke. Nah, di situ kita agendakan pasar murah. Terus kemudian kita agendakan sidak, kemudian juga operasi pasar. Nah, di situ kita agendakan. Terus juga kalau misalnya kendalanya karena stoknya menipis misalnya, jadi nanti kita tinggal komunikasi sama daerah penghasil yang kita lakukan kerjasama antar daerah tadi bahwa stok kita menipis nih, di sana bagaimana? Kalau misalnya di sana surplus ya, boleh nih nanti kirim ke sini untuk kita kendalikan harganya begitu. Ya. Nah, dari sini pun apakah ada peran media tuh gimana sih Pak dalam menginformasikan kenaikan harga sendiri? Ya, jadi kita tadi bicara bahwa isu bisa mempengaruhi harga. Itu seperti apa nih? Isu bisa mempengaruhi harga ya. Jadi tinggal peran media aja sih ya supaya masyarakat itu tidak panik lah ibarat kata Sebenarnya bagaimana sih dampaknya dengan kenaikan harga ini jika dipengaruhi oleh perilaku masyarakat? Karena tadi kita dengar tadi bahwa diantaranya adalah stok yang berlebihan dan juga pola konsumsi yang berubah yang menjadi konsumtif. Apa dampaknya jika itu malah menjadi tinggi di masyarakat ketika khususnya pada bulan Ramadan gitu? Ya akibatnya kan barang di pasaran kan jadi berkurang ya, menipis ya mungkin ya. Jadi ya mungkin masyarakat tidak terlalu banyak menyetok lah untuk persediaan di rumah, secukupnya saja, tidak berlebihan begitu. Terus ya supaya kestabilan ekonomi rumah tangganya juga tidak terganggu. Ya diharapkan sih kepada kepada masyarakat, terus juga kepada para pedagang ya. Untuk mematuhi aturan dalam ya hukum dagang lah, baik itu secara aturan negara maupun aturan agama lah ibarat kata kan. Iya. Jadi ya untuk menghindari penimbunan ya atau stok berlebihan tadi. Kemudaratan, Pak. Jadi ya jangan ada saling merugikan lah baik itu konsumen maupun pedagang.
Mungkin itu aja. Oke, tadi udah disampaikan juga ya harapan-harapannya. Apakah ada lagi nih Pak pesan khusus yang mau disampaikan? Sudah cukup? Cukup aja Cukup. sih kayaknya udah semua ya. Mungkin kepada pedagang ya, mungkin kepada pedagang bagaimana Pak? Para pedagang yang khusus nih. Kepada pedagang yang khusus Pesannya. ya, pesannya ya kembali kita tadi sih kita kepada para pedagang untuk mematuhi aturan dagang baik itu secara negara maupun secara agama. Terus juga praktik dagangnya juga tidak melakukan penimbunan terlalu berlebihan. Dan juga ya dalam mendukung kestabilan harganya juga ya bolehlah ada ambil untung secara aturan agama kan ada ambilan betul. untung cuman ya ada porsinya Sewajarnya dan senormal. Kali aja karena momentum ini tiba-tiba ingin sebanyak-banyaknya itu. Kayak kasihan masyarakat gitu ya. Jadi aja Iya. ya. Baik, terima kasih Pak Faisal Terima Akli, kasih Kabid kembali. Penguatan dan Pengembangan Perdagangan di Disperdagin Kota Banjarmasin atas kesediaannya berbincang dengan kita di Sapa Kalsel kali ini. Semoga sehat selalu Pak ya. Sama-sama sehat selalu juga, terima kasih. Dan semoga informasi yang kami berikan kepada teman-teman bisa bermanfaat ya. Tolong di-share ke teman-teman yang lain dan nantikan kami kembali di Sapa Kalsel selanjutnya. Sampai jumpa.